14 surat di Perjanjian Baru di Alkitab dituliskan oleh Paulus. Sebelum kematiannya, Paulus menulis surat yang menyentuh ini kepada Timotius yang sudah seperti anak baginya. Surat terakhir yang ditulis Paulus adalah 2 Timotius yang ditulisnya saat berada di penjara Romawi sambil menunggu eksekusi. Kata-kata terakhir di surat ini memiliki makna yang kuat bagi Timotius dan untuk kita untuk direnungi. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus menulis surat yang sangat pribadi ini kepada Timotius sekitar tahun 66 sampai 67 Masehi. Dan waktu ini Paulus berada dalam pemenjaraannya yang kedua di Roma. Sepertinya pemenjaraan yang kedua ini jauh lebih parah daripada hukuman pertamanya di sana. Dia dipenjara dan dibatasi dari jumlah pengunjung. Pada waktu itu merupakan waktu yang penuh pergolakan. Pada tahun 64 Masehi, Nero diduga membakar beberapa bagian kota Roma dan menyalahkan orang-orang Kristen mencari pembenaran akan pembantaian murid-murid Yesus yang semakin banyak jumlahnya. Dan juga pada tahun 66 Masehi, perang Yahudi berkobar. Paulus mungkin menulis surat pertama kepada Timotius antara tahun 63 dan 65 Masehi. Surat kedua kepada Timotius ini kemungkinan ditulis pada tahun 66 atau 67 Masehi. Pada waktu itu penganiayaan terjadi pada mereka yang mengikuti cara hidup Kristen. Sudah pasti walau di dalam penjara di Roma, Paulus dijaga ketat. Tampaknya para pemimpin Romawi juga merasa bahwa ajaran dan kehidupan Kristen yang Paulus ajarkan telah mengubah dunia. Kilas balik sedikit, penahanan Paulus yang pertama di Roma sekitar tahun 61 hingga 63 tidaklah seberat yang dibayangkan. Tampaknya saat itu ia berada dalam semacam tahanan rumah dan dapat menerima pengunjung, memiliki akses ke kitab suci, dan dapat mengajar dengan bebas. Ini semua dicatat dengan baik oleh Lukas. Ingat ya, kitab kisah para rasul ditulis oleh Lukas. Video perjalanan Lukas mencatat kisah para rasul ada di channel ini. Paulus menulis surat keduanya kepada Timotius karena menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat. Ia memberikan beberapa petunjuk yang sangat spesifik kepada Timotius tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ia juga memperingatkan dengan cara yang bersifat nubuat tentang seperti apa kehidupan di hari-hari terakhir. Nubuat ini sangat terbukti tepat akan perilaku manusia menjelang akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saat mengakhiri suratnya, ia mendorong Timotius untuk segera datang. Paulus ingin sekali bertemu dengannya dan menggambarkan perasaannya karena ditinggalkan oleh banyak orang. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Dalam keadaan bersimbah darah, Paulus mendapatkan penghiburan dari Roh. Dia masih menuliskan,
Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Itulah curahan hati yang telah lama dinantikan Paulus. Dia menuliskan gambaran hatinya jauh sebelum kepada jemaat di Filipi. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan.